Anda kembali di iNews Siang bersama saya Aya Nufus. Kita ke informasi ex-Menteri Agama pemirsa Yakut Khalil Kaumas alias Gus Yakut kembali jadi tahanan rutan KPK. Sebelumnya KPK mengalihkan jenis penahanan Gus Yakut menjadi tahanan rumah atas permohonan dari pihak keluarga. Pengembangannya Gus Yakut apabila pihak keluarga Gus yang mengajukan permohonan tahanan Gus Alhamdulillah saya minta sungkem ke ibu saya. Berarti itu permintaan jam. Alasannya apa, Pak? Mengenakan rompi oranye KPK, pemirsa Gus Yakut tiba di gedung KPK pada pukul 10:30 siang dengan pengawalan ketat petugas. Saat ditanya wartawan, Gus Yakut mengaku bersyukur bisa sungkeman dengan ibundanya saat Lebaran. Diketahui KPK menahan Gus Yakut pada 12 Maret 2025. Namun 5 hari berselang, keluarga Gus Yakut mengajukan permohonan tahanan rumah yang lalu dikabulkan oleh KPK. Tepat sepekan dari penahanan, yakni 19 Maret 2026, Gus Yakut kemudian keluar dari rutan KPK untuk menjadi tahanan rumah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Alasannya apa, Pak? Alhamdulillah saya bisa sungkem ke ibunda saya. Alhamdulillah. Tutup. Pegawai. Terkait dengan status penahanan terhadap tersangka saudara YCQ dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kuota haji, saat ini KPK masih memproses untuk melakukan pengalihan jenis penahanan dari status tahanan rumah untuk kembali menjadi tahanan rutan KPK. Dalam prosesnya kemudian dibutuhkan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter, dan dari tadi malam hingga pagi ini tim dokter masih terus melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara, Jakarta Timur. Oleh karena itu, kita sama-sama tunggu hasil pemeriksaan kesehatan tersebut. Kemudian perlu kami tegaskan bahwa penyidikan perkara ini masih terus berprogres secara positif. Kami lakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan yang berlaku. Saat libur Lebaran, pemirsa, sejumlah tempat wisata di Cilegon, Banten rawan pungutan liar yang meresahkan pengunjung. Sejumlah oknum mematok harga tiket masuk dan tarif parkir tak wajar demi meraup keuntungan dari ramainya wisatawan. Momen libur panjang Lebaran dimanfaatkan oleh warga berkunjung ke sejumlah tempat wisata di wilayah Banten. Membludaknya wisatawan membuat Polda Banten mewaspadai adanya pungutan liar harga tiket masuk ke Pantai Anyer dan Carita yang tidak wajar. Polisi berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dengan harga atau tarif agar dapat disesuaikan dan dipasang secara transparan. Dengan harga agar bisa disosialisasikan atau dipampang, baik itu tarif parkir, kemudian tarif masuk ke tempat wisata supaya masyarakat tidak komplain. Itu merupakan bagian pelayanan kepada masyarakat, begitu ya. Masyarakat puas, ya kita juga senang. Dengan memasang besaran tarif yang dapat dibaca semua orang, tempat wisata yang dikunjungi warga akan mendapat kesan positif dan tidak ada keluhan yang disampaikan atau kejadian viral di media sosial. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 164B Tol Cipali yang melibatkan 4 mobil dan 1 truk pada Selasa pagi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.
4 mobil dan 1 truk terlibat dalam kecelakaan beruntun di kilometer 164B Majalengka, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut diduga adanya kendaraan ekspedisi yang rem mendadak karena mengantuk. Supir truk mengaku sudah rem dari jarak jauh namun tetap tidak bisa menguasai laju truknya hingga tabrakan tidak bisa dihindari. Tidak ada korban jiwa namun 3 penumpang mobil terluka. Seiring berakhirnya masa libur lebaran, rekayasa lalu lintas diberlakukan pukul 8 pagi dari arah Jakarta menuju Puncak. Libur lebaran segera berakhir. Arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak mulai mengalami penurunan. Berbeda dengan hari Senin kemarin, ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak tercatat mencapai 90.000 kendaraan. Berakhirnya masa libur cuti bersama hari Selasa pagi, volume kendaraan menurun 25% dibandingkan dengan 1 hari sebelumnya. Lima pemudik yang akan pulang kampung menjadi korban penipuan. Mereka diturunkan di SPBU di kawasan Pondokopi Durensawit, Jakarta Timur dan ditelantarkan begitu saja tanpa kejelasan. Niat ingin segera sampai di kampung halaman harus tertunda bagi 5 pemudik asal Tangerang dan Jakarta ini. Mereka ditipu Biro Perjalanan atau travel. Awalnya kelimanya dijemput di kediaman masing-masing. Namun mereka bingung karena diturunkan di tengah jalan di sebuah pom bensin kawasan Pondokopi Durensawit, Jakarta Timur. Mereka mengakui telah membayar Rp350.000 untuk ongkos travel ke daerah Jawa Tengah. Setelah membayar, pihak travel sudah tidak bisa dihubungi. Tahu di Pondokopi sih. Tadi awalnya kan sampai Jatiwaringin. Di mana? Di travel apa namanya ini? Travel Anugerah Trans. Travel Anugerah Trans. Sementara itu, pengemudi mobil yang menjemput korban juga mengaku ditipu. Pengemudi taksi online ini mengaku hanya diminta menjemput korban dan diantar ke Pondokopi. Setelah itu, nomor telepon pemesan tidak bisa dihubungi. Dari Tangerang ke Menteng, ke Karet. Terus? Saya jemput, cuman sebelum saya jemput, dia setting ke saya, minta nomor HP saya. Katanya, Bang, settingannya lewat nomor aja, nanti biar Sherlocknya tepat, katanya gitu. Itu di aplikasinya akurat soalnya. Oh ya udah, saya positif thinking aja. Kasus penipuan ini masih ditangani Polsek Durensawit, Jakarta Timur yang mendatangi lokasi kejadian usai mendapatkan laporan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Tabrakan beruntun 4 mobil dan 1 truk terjadi di kilometer 164B Tol Cipali pagi tadi. Empat mobil dan 1 truk terlibat tabrakan beruntun di kilometer 164B Majalengka, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut diduga adanya kendaraan ekspedisi yang rem mendadak karena mengantuk. Supir truk mengaku sudah rem dari jarak jauh, namun tetap tidak bisa menguasai laju truknya hingga tabrakan tidak bisa dihindari. Tidak ada korban jiwa, namun 3 penumpang mobil terluka. Tadi kan pertamanya saya kan dari arah Brebes mau pulang ke Purwakarta. Saya lihat pertama kan dari jauh, kan posisi saya mobil saya jaraknya jauh. Begitu pas udah dekat, kirain saya udah pada mau jalan. Pas saya udah dari jauh udah ngerem, tapi yang mobil Grand Lipina itu ngerem udah langsung diem. Saya berusaha udah banting ke kiri, ke kanan, saya udah banting ke kanan. Mobil yang Lipina ikut kanan. Kirain saya dia mau berhenti di situ, tapi kalau misalnya yang Grand Lipina nggak ikut ke kanan, tapi saya pada beruntung pasti saya selamat. Horor macet terjadi di eksit tol Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ribuan kendaraan tak bergerak selama berjam-jam hingga menuju arteri Cibadak. Akibat kemacetan itu, sebuah ambulans pengangkut pasien kritis ikut terjebak tak bergerak. Ribuan kendaraan wisatawan yang hendak berlibur ke kawasan pantai Pelabuhan Ratu dan Taman Wisata Alam Situ Kintung terjebak kemacetan panjang di eksit tol Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Selain mobil, ribuan pemotor juga terjebak macet. Selain tingginya volume kendaraan, kemacetan juga disebabkan penyempitan jalan dari eksit tol Parung Kuda ke jalur arteri. Untuk titik-titik kepadatan tersendiri yaitu yang pertama ada di eksit tol Parung Kuda karena terjadi bottleneck, serta di Simpang Cikidang. Simpang Cikidang juga terjadi persimpangan karena pengendara yang akan menuju ke Cikidang maupun ke Cibadak. Polisi memberlakukan sistem satu arah untuk mengurai kemacetan. Sementara itu, horor kemacetan di jalur arteri Cibadak terjadi hingga malam hari. Bahkan ambulan yang membawa pasien kritis terjebak di tengah kemacetan. Banyaknya pemotor yang menyalip dengan melawan arah memperparah kemacetan di jalur arteri. Bahkan seorang pemudik yang hendak pulang ke Bogor mengaku terjebak selama 3 jam hanya untuk mencapai Simpang Ratu Cibadak. Padahal jika arus lalu lintas normal hanya setengah jam perjalanan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seiring berakhirnya masa libur Lebaran, rekayasa lalu lintas diberlakukan pukul 8 pagi dari arah Jakarta menuju Puncak. Libur Lebaran segera berakhir. Arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak mulai mengalami penurunan. Berbeda dengan hari Senin kemarin, ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak